Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus membayar biaya untuk bait Allah. Bahan dari Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Ya, mohon dibantu ini ya untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tiba di Kapernaum, lalu datang pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Petrus ya. Kenapa tidak langsung kepada sang guru atau Yesus ya? Kemungkinan Yesus ada di dalam rumah, sementara Petrus ada di luar rumah ya, dan ketemu Petrus yang ada di luar rumah. Ya, dari mana kita tahu bahwa Petrus di luar rumah dan Yesus di dalam? Ya, ini penafsiran sederhana dari ayat berikut. Jawabnya memang membayar ya. Jadi Yesus membayar pajak ya. Yesus itu taat untuk membayar pajak ya. Jadi boleh dikatakan Petrus memberikan jawaban, "Oh, jangan khawatir, guruku membayar pajak." Nah, kemudian ini, ketika Petrus masuk rumah, berarti tadi ada di luar rumah ya. Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Nah, ketika masuk rumah ini tidak dikatakan Petrus dan Yesus masuk bersama-sama ya, tetapi ketika masuk, Yesus mencegat Petrus dengan pertanyaan, "Apa pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Ya, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah jelas ya. Petrus pun tahu harus menjawab bagaimana yang seharusnya ya. Maka dijawab berikut ini, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Nah, seharusnya ya sebagai rakyat Yesus bebas ya, tetapi juga ada yang menafsirkan ya bahwa Yesus adalah putra Allah, sehingga untuk bait Allah itu mestinya Yesus tidak membayar ya. Tetapi kita lebih mau melihat berikutnya. Nanti yang akan kita renungkan adalah ini. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, ini rupa-rupanya Yesus ingin menghindari jangan sampai menjadi batu sandungan. Itu artinya apa? Yesus adalah seorang yang taat kepada pemerintah, pada peraturan, dan ia juga rendah hati. Ya, Yesus ingin menghindari supaya ia jangan menjadi pergunjingan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka ia kemudian memerintah kepada Petrus, "Pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkap dan bukalah mulutnya. Engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya." Nah, menarik sekali ya. Petrus disuruh memancing ke danau ya. Dia sebagai seorang nelayan kiranya bukan sesuatu yang sulit untuk mendapatkan cuma 1 ikan ya, yang dipancing yang pertama ya. Dan ternyata benar ya kan. Petrus pergi memancing, menangkap ikan, dan ternyata di dalam mulut ikan itu ada uang 4 dirham. Nah,
ini juga menunjukkan betapa kuasanya Yesus ya. Dari peristiwa ini pun sebenarnya jelas ini sebuah mukjizat. Ya, karena apa? Yang dikatakan Yesus semuanya terjadi. Yang dikatakan Yesus menjadi kenyataan ya. Di dalam ikan ditemukan 4 dirham. Untuk apa? Bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu. Iya, karena masing-masing harus membayar 2 dirham. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya kita melihat Yesus yang rendah hati, yang taat aturan ya. Dan kemahakuasaan Yesus yang luar biasa ada di dalam peristiwa ini. Ya, Yesus tahu ya, dan dia pun kemudian membuat Simon takjub kepadanya. Ya, Simon pun ikut taat dan mereka berdua membayar pajak. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan ya, apakah kita juga sudah taat seperti Yesus, atau ya yang jelas Yesus itu tidak pernah menggelapkan pajak. Untuk apa? Uang aja dia nggak membawa kok untuk bayar pajak saat itu. Makanya disuruh memancing. Di sana ada uang. Ya, kita bisa belajar dari sini ketaatan pada aturan, kerendahan hati Yesus, tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Selamat belajar Alkitab sambil merenung. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam salam sejahtera. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.